Siang Bu. Siang, silakan masuk Mbak. Saya duduk Bu. Oke. Ada perlu apa ya Mbak? Sepertinya ada sesuatu yang penting sehingga Mbak menemui saya. Sebelum saya bercerita, saya mau mengenalkan dulu. Nama saya Sinta Mandarani. Saya sedang berkuliah semester 3. Di sini tuh saya punya sama guru. Kegiatannya itu saya awalnya lupa, kayak lupa naruh kunci, naruh HP, terus naruh dompet, seperti itu. Oh, jadi Mbak kesini ada rasa cemas akan kehilangan sesuatu, seperti tadi yang dikatakan Mbaknya HP, dompet seperti itu. Iya. Jadi saya itu takut banget kalau orang-orang tuh mengajar saya sebagai orang yang ceroboh. Dan saat itu saya hampir setiap saat itu lupa. Oh seperti itu ya Mbak. Saya mengerti. Masalah seperti yang Mbak katakan tadi, lupa akan sesuatu barang itu memang membuat cemas, dan itu menurut saya juga masalah yang besar. Nah itu Mbak, ada hubungan erat antara pemikiran, perasaan, dan perilaku. Coba Mbak ceritakan lebih rinci pemikiran-pemikiran yang sering muncul dari rasa cemas akibat Mbak mempunyai sikap pelupa itu. Saya merasa sangat cemas, bisa tidak takut, curiga juga, takut kalau hilang, tidak ditemukan orang. Terus saya juga menjadi sulit konsentrasi, kayak terburu-buru, tergesa-gesa gitu mencari pekerjaan itu. Karena seringkali saya juga mengalami di tempat pekerjaan. Baik, seperti yang Mbak katakan tadi, pemikiran-pemikiran semacam itu adalah contoh distorsi kognitif yang irasional Mbak. Nah, dalam kasus Mbak kali ini saya akan menggunakan teori CBT. Kita akan berusaha untuk mengubah pemikiran Mbak menjadi lebih realistis. Saya itu juga lebih positif dan realistis. Saya akan mengubah pikiran saya menjadi rasional. Ya, saat Mbak lupa menaruh barang, pasti Mbak juga merasakan tergesa-gesa, terus kayak jantung berdebar-debar karena banyak lagi. Nah, itu merupakan reaksi fisik dan perilaku tersebut adalah respon alami Mbak dari pemikiran negatif yang irasional. Nah, tugas kita selanjutnya adalah mencoba mengubah pemikiran-pemikiran itu menjadi lebih realistis. Apa yang disampaikan dari semua? Saya akan merasakan dengan diri selama mulai di depan. Saya harus belajar dari orang lain. Ada afirmasi positif buat Mbak agar Mbak itu tidak merasa cemas berlebihan akan lupa menaruh barang itu. Seperti contohnya kayak gini. Meskipun saya sering lupa menaruh barang, tapi saya selalu bisa menemukan barang-barang yang hilang itu. Dan jika pun terlambat pun tidak bermasalah besar bagi saya karena barang itu ketemu. Nah itu kayak untuk gimana ya, afirmasi positif untuk melegakan kayak biar Mbak itu nggak merasa cemas sendiri. Saya akan melakukan dulu dari ibu dan saya besar karena dari ibu tadi jauh lebih besar dan suka. Oke, dan apabila Mbak sedang merasakan kayak cemas berlebihan akibat selalu berpikir kok saya sering ya lupa menaruh barang, nah itu Mbak bisa kayak melakukan sedikit teknik relaksasi, bisa dengan tarik nafas habis itu diulurkan. Coba Mbak akan saya ajari relaksasi pernapasan. Dengarkan saya ya Mbak. Tarik nafas. Bisa dulu. Tarik nafas lagi 1, 2, 3. Teruskan dulu. Tarik nafas lagi 1, 2, 3. Teruskan dulu. Nah, itu seperti contoh relaksasi. Dan saat Mbak menarik nafas, Mbak bisa membayangkan seperti Mbak dalam rasa tenang dan tidak mengalami
menghembuskannya seperti menghembuskan beban-beban yang ada dalam diri kita. Apakah Mbak Lydia mengubah cara berpikir Mbak lebih tadi realistis agar Mbak tidak merasakan kecemasan berlebihan apabila lupa menaruh barang-barang Mbak? Saya mesti melakukan aktivitas juga relaksasi Mbak, saya rasa konseling pada pertemuan saat ini mungkin untuk pertemuan keduanya kita bisa bicarakan lagi untuk evaluasi apakah Mbak masih merasa cemas apabila Mbak lupa menaruh barang-barang. baik. Terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Selamat masuk Mbak. Gimana Mbak Sinta kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat jauh lebih baik dari pertemuan kita terakhir itu. Untuk perkembangannya Mbak Sinta sendiri bagaimana, bisa diceritakan? Setelah saya melakukan arahan dari ibu untuk melakukan transaksi, ketika saya panik, ketika kehilangan barang, saya rasa sejauh ini saya merasakan banyak perubahan yang saya rasakan. Perubahan itu ketika saya sadar bahwa barang yang saya miliki hilang, saya tidak terburu-buru atau tidak tergesa-gesa mencari. Saya akan berpikir terlebih dahulu, mengingat di mana terakhir kali saya meletakkan barang tersebut. Mbak Sinta hilang, dan Mbak Sinta juga bisa berpikir lebih realistis apabila ada barang yang hilang. Mbak Sinta juga tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa dan melaksanakan relaksasi juga. Nah, dalam konseling yang kedua ini saya akan melakukan evaluasi dan follow up Mbak Sinta. Jadi agar sikap Mbak Sinta ini tidak hilang dengan sendirinya lagi menjadi sikap yang buruk, sikap yang cemas, sikap yang terburu-buru. Nah, Mbak Sinta itu harus saya pantau secara berkala. Jadi apabila ada gejala Mbak Sinta kembali lagi seperti semula, yang cemas, yang tergesa-gesa, nanti saya akan mengkonseling Mbak Sinta lagi. Tapi kalau Mbak Sinta kedepannya sudah lebih baik dan tidak kembali melupa dan cemas, maka konseling ini akan selesai pada pertemuan kali. Gimana Mbak Sinta? Saya setuju dengan apa yang dikatakan. Jadi evaluasi sama follow up-nya selesai sampai di sini Mbak Sinta, karena Mbak Sinta sudah mengalami perubahan yang sangat signifikan. Nanti apabila Mbak Sinta ada keluhan lagi, Mbak Sinta bisa telepon nomor saya, pasti selalu saya angkat. Terima kasih juga sebelumnya. Juga saya ucapkan terima kasih itu karena membantu saya menjadi sedikit merubah perilaku saya, dan saya menjadi sadar bahwa perilaku saya itu tidak baik dan merugikan saya sendiri maupun melakukan kehidupan saya. Sekali lagi terima kasih.